hidup mereka tenang, hidup mereka nyaman, tidak banyak masalah. Ada masalah tapi ada solusinya. Setiap ada masalah ada solusinya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Dalam masalah rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku berikan rizki kepadanya dan Allah memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu orang bertakwa, dan takwa tidak terjadi tanpa tauhid. Tidak ada orang bertakwa kemudian dia musyrik. Itu namanya bukan orang bertakwa. Bahkan takwa bertingkat-tingkat. Ulama menyebut takwa yang paling dasar adalah tauhid. Sebelum kita banyak berbuat takwa yang lainnya, tauhid perbaiki. Sebelum kita rajin sholat, rajin saum, rajin sedekah, rajin berbagai amal soleh, tauhid diperbaiki. Karena ini hak Allah yang paling besar. Sementara yang lainnya hanya sebagai sarana menuju tauhid. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin mentauhidkan Allah. Kenapa kita menjalankan seluruh syariat Islam ini? Semua sarana menuju tauhid. Maka tauhid itulah pondasinya. Tauhid yang paling penting. Makanya orang yang beribadah tanpa tauhid seperti orang beli perabotan tanpa rumah. Enggak punya rumah, cuma beli meja, kursi dan sebagainya. Enggak ada gunanya. Tidak ada artinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah tauhid. Jagalah tauhid, Anda akan menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa hidupnya penuh dengan kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal tanpa tauhid. Orang yang melakukan kesyirikan, dia pasti akan bubar seluruh amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, dan ini tidak terjadi, ini kalau saja Nabi Muhammad enggak syirik. Seandainya Nabi Muhammad pun beliau yang melakukan kesyirikan, maka akan hapus seluruh amalmu dan kamu menjadi orang yang rugi. Apalagi kita. Siapa kita? Kita nggak punya nasab dengan Allah, nggak punya nasab dengan Rasulullah. Walaupun punya nasab pun nggak ada gunanya, karena yang menyelamatkan bukanlah nasab. Yang menyelamatkan manusia adalah iman dan takwanya, iman dan amal solehnya. Maka perkuat tauhid, Anda akan mendapatkan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika melakukan kesyirikan, maka bubarlah seluruh kebaikan. Maka apalagi kita, hati-hati, jangan meremehkan kesyirikan. Orang-orang yang tidak mau belajar ilmu tauhid adalah orang yang meremehkan masalah tauhid dan kesyirikan. Dan itulah ciri-ciri orang yang bisa jadi gagal untuk membawa tauhid ketika pulang menuju Allah Ta'ala. Umat Islam adalah umat tauhid. Tapi sayang sekali, ini hanya sekedar slogan. Karena sudah banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan, sadar atau tidak sadar. Kebanyakannya tidak sadar. Lebih parah lagi, ada sebagian kalangan yang dianggap dai mengatakan mana ada syirik. Ini kesombongan atau kedunguan, saya kurang paham. Dia bilang mana ada syirik. Orang syirik itu penyembah patung, itu orang jahiliyah dulu, udah nggak ada sekarang. Ini dai, dianggap dai di negeri ini. Tapi omongannya begitu, jauh berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh berbeda dengan Rasulullah dan para ulama penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang ngerti tauhid, semua orang yang ngerti syirik pasti tidak akan bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Kesyirikan di mana-mana. Ini betul-betul orang nggak paham tauhid. Kalau kita husnudon, kalau kita suudon, ini orang yang meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu suudon. Ini bahaya sekali perkataan begitu. Ini mau ngelabui umat. Orang-orang meremehkan kesyirikan hari ini karena dianggapnya oleh ustadznya nggak ada kesyirikan. Kita ini semuanya sudah bertauhid, semuanya menyembah Allah. Ini nggak paham tauhid. Dikiranya asal orang meyakini Allah Maha Esa itu udah bertauhid. Dengan meyakini sila pertama dari Pancasila itu udah bertauhid. Ini jauh berbeda dengan yang difahami oleh kafir Quraisy dulu. Orang kafir Quraisy saja tahu kalau mereka itu tidak bertauhid, padahal mereka tahu pencipta langit bumi itu Allah. Mereka tahu tentang itu semua, tapi mereka tidak merasa sebagai bertauhid karena mereka paham. Mereka paham hakikat tauhid. Tapi sayang sekali hari ini masih banyak sekali kaum muslimin yang tidak memahami tentang hakikat tauhid. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, khususnya yang hadir dalam Jumat kali ini, marilah kembali kita
membuka kitab tauhid. Kita pelajari lagi, jangan merasa sudah hebat. Orang yang paling ngerti tauhid adalah orang yang paling takut terhadap kesyirikan, dan orang yang paling bodoh tentang tauhid adalah yang paling merasa aman dari kesyirikan. Rasakan masing-masing kita. Yang merasa aman dari kesyirikan berarti nggak paham tauhid. Kalau orang betul paham tauhid, dia pasti akan takut dari kesyirikan dan dia akan terus belajar tauhid. Karena tauhid itu perubahan hati. Karena kesyirikan itu terjadi bisa dari hati sebelum ucapan dan perbuatan. Mungkin ucapan tidak pernah, mungkin perbuatan tidak, tapi di sini bersandar kepada selain Allah sudah musyrik. Wal'iyadzubillah. Alangkah mudahnya dan hati itu disebut hati karena mudahnya berbolak-balik. Berubah hati tanpa disadari oleh pemilik hati itu. Makanya hati-hati. Hati ini mudah bergeser. Hati ini mudah berubah. Sampai Rasulullah berdoa yang paling banyak beliau panjatkan apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, agama tauhid. Rasul selalu berdoa itu dan terus mengulang doa itu dan paling sering mengulang doa itu. Maka bagaimana dengan kita? Apakah merasa aman dari kesyirikan? Hati-hati. Tauhid itu harga mati. Tauhid harga mati, harga hidup abadi. Orang tidak masuk surga tanpa tauhid.